Selamat datang di channel Mimin. Mimin baru di dunia komik. Jika ada kurangnya, Mimin mohon maaf. Gak usah berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Master Dan Kyunshi akhirnya memuji kehebatan dan bakat Gu Qingfeng. Dia menyesal karena tidak melihat kehebatan Gu Qingfeng dari awal. Gu Qingfeng tertawa bahagia. Dia tak mengira, ternyata Master Dan Kyunshi orangnya sangat rendah hati. Kemudian, Master Dan Kyunshi mendekat ke arah Gu Qingfeng. Dia memuji kehebatan Gu Qingfeng yang tidak tertandingi di seluruh dunia. Bahkan, tak ada seorang pun di seluruh dinasti Yan yang dapat menandingi Gu Qingfeng. Gu Qingfeng mendorong wajah Master Dan Kyunshi agar menjauh darinya. Dia mengatakan agar Master Dan Kyunshi segera langsung saja masuk ke intinya. Sebab, kemampuan memuji Master Dan Kyunshi sangat buruk. Jadi, Gu Qingfeng tidak ingin mendengarnya lagi. Langsung saja, Master Dan Kyunshi mengatakan apa tujuannya yang sebenarnya. Dia ingin agar Gu Qingfeng dapat bergabung dengan sekte Sungai Dan miliknya. Dengan bakat yang sangat luar biasa, Gu Qingfeng membutuhkan pemandu yang sangat baik untuk melangkah lebih jauh lebih jalan alkimia. Mungkin di masa depan, Gu Qingfeng dapat menandingi Raja Alkimia Qiu Yulong. Bahkan, sekte Sungai Dan miliknya akan menjadi sangat terkenal. Namun, Gu Qingfeng tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh Master Dan Kyunshi. Dia sibuk sendiri mengusapkan tangannya ke bajunya, sehabis dia memegang wajah Master Dan Kyunshi. Kemudian, Gu Qingfeng menuju ke arah wajah Master Dan Kyunshi, sembari menyuruhnya untuk diam. Master Dan Kyunshi terkejut, dia tak tahu apa yang salah dengan yang dia ucapkan sebelumnya. Gu Qingfeng pun mengatakan, apakah benar Master Dan Kyunshi ingin menjadikan dirinya sebagai muridnya? Master Dan Kyunshi menggaruk-garuk kepalanya dan mengatakan, kalau Gu Qingfeng pasti sedang bercanda. Dengan kemampuannya yang terbilang sedang-sedang saja, dan lebih cenderung ke sedikit, Master Dan Kyunshi tidak berani menerima orang dengan bakat sebesar Gu Qingfeng. Oleh karena itu, Master Dan Kyunshi bersedia menerima Gu Qingfeng atas nama gurunya. Master Dan Kyunshi menanyakan, bagaimana pendapat Gu Qingfeng dengan tawarannya kali ini. Tanpa berpikir lebih dulu, Gu Qingfeng langsung menjawab, jika dia tidak setuju. Master Dan Kyunshi penasaran dan bertanya, kenapa Gu Qingfeng tidak mau. Gu Qingfeng menjelaskan, kalau Master Dan Kyunshi adalah seorang pemimpin sekte. Bahkan, Gu Qingfeng tidak sekuat dirinya. Jadi, kenapa Gu Qingfeng harus bergabung dengan sekte milik Master Dan Kyunshi? Dalam hatinya, Gu Qingfeng tidak ingin pergi dari sana, karena dia tidak mau meninggalkan iblis-iblis kecilnya. Li Qianren pun angkat bicara, dia mengatakan, bahwa Gu Qingfeng adalah anggota dari Biro Penindasan Iblis miliknya. Jadi, dia tidak boleh bergabung dengan sekte manapun. Pengakuan dari Li Qianren barusan, membuat mereka berdua sangat terkejut, dan menghentikan perdebatan mereka. Setelah mendengarkan bahwa Gu Qingfeng tidak bisa keluar dari Biro Penindasan Iblis, Master Dan Kyunshi langsung buru-buru mengambil sesuatu dari kantong bajunya. Dia langsung memegang tangan Gu Qingfeng dan memberikan benda itu kepadanya. Master Dan Kyunshi mengatakan bahwa benda itu adalah token dari sekte Sungai Dan. Dengan token itu, Gu Qingfeng dapat datang ke sekte Sungai Dan kapan saja. Bahkan, semua toko yang ada di bawah sekte Sungai Dan akan memberikan diskon kepada Gu Qingfeng sebesar 50%. Selain itu, jika Gu Qingfeng suatu hari nanti berubah pikiran, sekte Sungai Dan akan selalu terbuka untuk Gu Qingfeng. Sembari memegang token yang diberikan oleh Master Dan Kyunshi, dia tak menyangka bahwa token itu sama seperti kartu VIP. Dengan kartu itu, Gu Qingfeng bisa mendapatkan diskon sebesar 50% di seluruh toko yang berada di bawah sekte Sungai Dan. Mengetahui bahwa dia telah mendapatkan sebuah jackpot, Gu Qingfeng langsung terlihat baik dan mendekat ke arah Master Dan Kyunshi. Gu Qingfeng menanyakan, apakah benar dia dikatakan oleh Master Dan Kyunshi. Lalu, Gu Qingfeng ingin Master Dan Kyunshi menjelaskan padani, hal baik apalagi yang dimiliki oleh sekte miliknya. Gu Qingfeng pun akhirnya berjalan keluar bersama Master Dan Kyunshi. Namun, di belakang mereka, Li Qianren terlihat sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak menyangka. Ternyata, Gu Qingfeng memiliki bakat yang luar biasa. Jadi, kemungkinan, Gu Qingfeng adalah orang yang memiliki kesempatan terbaik untuk mendapatkan warisan Raja Alkimia. Li Qianren berharap agar Gu Qingfeng tak akan mengecewakan dirinya kali ini.
Beberapa saat kemudian, Gu Qingfeng terlihat sedang duduk dan berkultivasi. Kali ini, tak hanya aura ungu saja yang keluar dari tubuhnya. Bahkan, ada aura kehitaman yang muncul di kepala Gu Qingfeng. Tiba-tiba, seseorang datang ke kamar Gu Qingfeng dan menggedor-gedor pintu kamar Gu Qingfeng. Gu Qingfeng pun langsung menghentikan kultivasinya. Dia kesal dan langsung mengeluarkan bola api di tangannya. Saat pintunya terbuka, Gu Qingfeng langsung menembakkan api itu keluar. Orang yang mengetuk pintu itu terkena bola api yang ditembakkan oleh Gu Qingfeng barusan. Tak lama kemudian, dari kebulan asap, terlihat siluet seorang manusia yang berdiri sembari memegang pintu. Ternyata, orang itu adalah Fatiwang. Dia mencoba menghentikan Gu Qingfeng agar tidak melanjutkan serangannya. Fatiwang mendekat dan mengatakan kalau dia sangat beruntung karena sudah menggunakan armor sutra emas hari ini. Jika tidak, maka nyawanya akan melayang di tangan Gu Qingfeng hari ini. Kemudian, Gu Qingfeng meminta Fatiwang untuk segera mengatakan apa tujuannya datang ke sana. Ada dua hal yang ingin dikatakan oleh Fatiwang. Yang pertama, sembari mengambil buku yang dia bawa, Fatiwang mengatakan kalau Li Qianren meminta dirinya untuk menyampaikan buku itu kepada Gu Qingfeng. Selain itu, Fatiwang menanyakan, apakah Gu Qingfeng lupa dengan Ruhua dan Xiu? Gu Qingfeng terkejut mendengar kedua nama itu keluar dari mulut Fatiwang. Fatiwang mengingatkan Gu Qingfeng bahwa dia sendiri yang mengatakannya 2 hari yang lalu. Bahwa Gu Qingfeng akan beristirahat di kamar Nona Ruhua dan Xiu hari ini. Sembari mengatakan sesuatu tentang Gu Qingfeng, tiba-tiba keluar asap di sekitar Fatiwang. Saat Fatiwang melihat ke arah Gu Qingfeng, dia mendapati Gu Qingfeng sudah tidak ada di sana. Ternyata, Gu Qingfeng sudah berlari dengan cepat meninggalkan Fatiwang. Gu Qingfeng ingin segera menemui Ruhua sesegera mungkin. Beberapa saat kemudian, Gu Qingfeng sudah sampai di kamar Ruhua dan Xiu. Gu Qingfeng segera masuk dan melepas pakaiannya. Kemudian, Gu Qingfeng mengajak mereka berdua pergi ke tempat lain. Gu Qingfeng langsung menggendong mereka berdua dan melemparkannya ke tempat tidur. Mereka pun mengatakan jika Gu Qingfeng telah menakuti mereka. Gu Qingfeng bertanya, apakah itu sakit? Lalu, Gu Qingfeng menutup tirai tempat itu, dan segera menanam jagung di tempat itu, bersama mereka berdua. Keesokan harinya, Gu Qingfeng dan Fatiwang sedang berjalan-jalan di kota. Fatiwang menanyakan, apa yang akan mereka lakukan setelah ini? Tentu saja, yang akan Gu Qingfeng lakukan adalah berkultivasi. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Sembari melihat kepergian Gu Qingfeng, Fatiwang berpikir, apakah Gu Qingfeng sekarang menjadi lebih lemah dari sebelumnya? Beberapa saat kemudian, Gu Qingfeng sudah sampai di kamar. Dia sudah mengkonsumsi beberapa pil untuk membantu kultivasinya. Lagi-lagi, saat Gu Qingfeng sesang berkultivasi, tubuhnya mengeluarkan aura yang berwarna hitam dan membentuk bulatan-bulatan hitam. Di salah satu bulatan hitam yang dekat dengan lehernya, terlihat bulatan hitam itu memancarkan cahaya yang cukup menarik perhatian. Gu Qingfeng menyadarinya, dia heran, kenapa energi Yuan itu sedikit lebih kuat dari yang lainnya. Gu Qingfeng penasaran, apakah dia sudah dirasuki oleh iblis. Gu Qingfeng bertanya-tanya, apakah iblis yang telah kehilangan kendali, terhitung iblis. Jadi, saat ini, apakah dia adalah iblis? Namun, Gu Qingfeng tak mau memikirkan hal itu terlalu jauh. Gu Qingfeng kembali berkultivasi dengan ditemani oleh energi Yuan hitam yang melayang di depannya. Tak selang lama, pesan sistem muncul dan memberitahukan bahwa Gu Qingfeng telah naik ke tahap ke-7 pengumpulan Qi. Gu Qingfeng tak menyangka, dia bisa dengan cepat mencapai ke tahap itu. Sistem kembali muncul dan memberitahukan, jika tahap pertama pengumpulan Qi adalah tahap awal. 3 tahap tengah adalah tahap menengah. Sedangkan tahap ke-7 dan di atasnya adalah tahap selanjutnya. Lagi-lagi, Gu Qingfeng terkejut. Dia tak menyangka, setelah melakukan teknik Dewa Naga, konstitusinya telah berubah. Bahkan, atribut energi Yuannya juga berubah. Gu Qingfeng bertanya-tanya, apakah ada interaksi yang tidak diketahui antara teknik Dewa Naga dan tubuh abadi naga hitam. Sembari tersenyum, Gu Qingfeng berniat akan meneliti hal itu. Tiba-tiba, dari celah jendela, ada bunga dandelion lagi yang masuk dan menghampiri Gu Qingfeng. Gu Qingfeng menyadarinya dan melihat ke atas. Ternyata tak hanya satu saja. Ada banyak bunga dandelion yang masuk ke dalam kamar Gu Qingfeng.
Kemudian, bunga dandelion itu menyampaikan pesan dari Iblis Peu untuk Gu Qingfeng. Gu Qingfeng tahu ternyata Iblis Peu ada di sana. Panel berpindah di tempat Iblis Peu. Dia saat ini sedang menunggu Gu Qingfeng di sebuah lereng. Tak lama kemudian, Gu Qingfeng muncul dan langsung menanyakan apa yang ingin disampaikan oleh Iblis Peu padanya. Iblis Peu mengeluarkan beberapa barang dan memberikan kepada Gu Qingfeng. Dia sudah menyiapkannya benda-benda itu untuk Gu Qingfeng. Setelahnya, Iblis Peu menyerahkan benda-benda itu kepada Gu Qingfeng. Setelah menerimanya, Gu Qingfeng baru tahu. Ternyata, benda-benda itu sangat luar biasa. Gu Qingfeng bertanya, apakah semua benda itu diberikan padanya? Iblis Peu membenarkannya. Dia akan menjelaskan, benda apa saja yang ada di tangan Gu Qingfeng saat ini. Dalam hatinya, Gu Qingfeng tahu, kalau Iblis Pi sedang merencanakan sesuatu padanya. Iblis Peu menjelaskan. Yang pertama adalah topeng roh ilusi. Topeng ini memiliki fungsi, dapat mengubah penampilan pemakainya, dan ciri-ciri fisik mereka secara bebas. Selain itu, topeng ini juga bisa mengubah aura, dan kultivasi pemakainya. Bahkan, seorang ahli di alam transformasi naga, akan kesulitan melihat melalui penyamaran itu. Topeng itu berada di tingkat surga kelas rendah. Yang kedua adalah pil iblis gila. Pengguna akan mengurangi kekuatan dari tubuhnya untuk sementara, dan terjadi keadaan haus darah dan pembantaian yang gila. Meskipun efek sampingnya cukup parah, ini adalah barang yang paling baik untuk menyelamatkan hidup. Yang ketiga adalah giok talisman. Setelah diaktifkan, talisman itu akan dapat memindahkan pengguna sejauh ribuan mil. Talisman ini dapat digunakan berulang-ulang. Namun, hanya 3 kali sebelum energi ruang di dalamnya habis. Gu Qingfeng penasaran, dia menanyakan, kenapa Iblis Peu tiba-tiba sangat baik padanya. Gu Qingfeng menduga, apakah ada yang salah dengan kultivasinya belakangan ini? Atau, Iblis Peu akan mengatakan pada Gu Qingfeng, bahwa Iblis Peu tak akan bisa menghabisi iblis darah itu bersama dengannya. Dan Gu Qingfeng harus melakukannya sendiri. Iblis Peu menjelaskan, bahwa Gu Qingfeng telah melakukan kesalahan terakhir kali. Jadi, Iblis Peu khawatir padanya. Selama Gu Qingfeng menyelesaikan tugasnya dengan benar, Iblis Peu menyuruh Gu Qingfeng untuk memberitahukan kepadanya, dan Iblis Peu akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan apa saja yang Gu Qingfeng inginkan. Dalam hatinya, Iblis Peu masih kesal dengan Gu Qingfeng. Jika bukan karena perintah dari iblis darah, Iblis Peu tak akan memberikan beberapa harta itu dengan gratis. Gu Qingfeng menunjuk ke bawah, dan itu membuat Iblis Peu penasaran, apa yang Gu Qingfeng inginkan. Gu Qingfeng memastikan, apakah benar, Iblis Peu akan memberikan apapun yang dia inginkan. Iblis Peu akan melakukannya. Tapi, asalkan tidak terlalu banyak dan sulit. Gu Qingfeng meminta Iblis Peu untuk memberikan beberapa teknik supranatural lagi, seni rahasia, pil, talisman, senjata spiritual, formasi, dan sebagainya. Mendengar permintaan Gu Qingfeng yang sangat banyak, Iblis Peu marah dan mengatakan, kenapa Gu Qingfeng tidak meminta cincin kosmiknya beserta dengan semua yang ada di dalamnya. Gu Qingfeng hanya tertawa saja mendengar kemarahan Iblis Peu. Dia tidak akan menolak, jika memang benar, Iblis Peu akan memberikannya. Kemudian, Iblis Peu berbalik arah dan pergi. Gu Qingfeng mencoba mencegahnya dan menanyakan, apakah ini cara Iblis Peu meminta bantuan padanya? Tanpa hadiah yang layak, tanpa katakan baik, dan pergi begitu saja. Gu Qingfeng kesal dan mengancam, jika dia akan tidur setelah malam tiba, saat hari di mana misinya dilaksanakan. Mendengar ancaman Gu Qingfeng, Iblis Peu langsung kembali, dan tepat berada di hadapan wajah Gu Qingfeng. Gu Qingfeng mengatakan, jika bukan karena Iblis Peu, maka dia tidak akan kembali. Iblis Peu memperingatkan Gu Qingfeng, jangan sampai keberuntungan Gu Qingfeng habis. Iblis Peu menanyakan, apakah Gu Qingfeng tidak puas dengan 3 harta yang telah dia berikan padanya. Gu Qingfeng kesal, dia heran, dari mana tingkat berharganya ketiga benda itu. Senjata roh tingkat surga tidak mempunyai kekuatan serangan. Pil iblis gila, sangat berbahaya. Dan talisman, hanya bisa digunakan 3 kali saja. Gu Qingfeng tidak akan tidur, kecuali Iblis Peu memberinya sekurang-kurangnya 10 atau 8 senjata roh tingkat surga. Iblis Peu merasa, kalau Gu Qingfeng saat ini sedang merampoknya, dengan meminta 10 atau 8 senjata roh tingkat surga. Namun, Gu Qingfeng sekali lagi mengancamnya, jika Iblis Peu tidak menurutinya. Maka,
dia akan tidur. Dalam hatinya, Iblis Peu menganggap Gu Qingfeng adalah orang yang hina, tak tahu malu, kotor, jahat, dan serakah. Saat Dewa Iblis Darah mengambil kembali semua kekuatannya, Iblis Peu akan menghabisi mereka semua. Dengan terpaksa, Iblis Peu akhirnya menuruti permintaan Gu Qingfeng. Namun, senjata roh tingkat surga itu sangatlah berharga. Dia hanya punya itu saja. Jadi, Iblis Peu meminta Gu Qingfeng untuk meminta yang lainnya saja. Dalam hatinya, Iblis Peu mengatakan, jika dia harus bisa bertahan demi Iblis Darah. Kemudian, Gu Qingfeng meminta Iblis Peu untuk membuka cincin kosmiknya, dan dia akan memilihnya sendiri. Iblis Peu tambah marah, dia meminta Gu Qingfeng untuk tidak memaksanya. Namun, Gu Qingfeng masih santai, dan mengatakan jika dia tidak bisa begadang. Akhirnya, karena tidak mau gagal lagi kali ini, Iblis Peu memberikan cincin kosmiknya kepada Gu Qingfeng, agar dia memilih sendiri barang yang dia inginkan. Gu Qingfeng bisa memilikinya, tapi Gu Qingfeng harus menyetujui satu syarat. Jika tidak terlalu banyak, maka Gu Qingfeng akan setuju. Iblis Peu mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya. Iblis Peu menjelaskan, jika Gu Qingfeng hanya perlu bersumpah dan meneteskan darahnya pada gulungan itu saja. Jika Gu Qingfeng melanggar sumpah itu, Gu Qingfeng akan menderita dan menerima balasan dari iblis ekstraterestrial. Iblis Peu menyuruh Gu Qingfeng agar segera bersumpah, bahwa pada hari yang telah disetujui, Gu Qingfeng akan pergi ke penjara tingkat ketiga penindasan iblis dan memakan benih Dewa Darah. Sebelum melakukannya, Gu Qingfeng terlebih dahulu bertanya kepada sistem, apakah iblis ekstraterestrial itu juga termasuk iblis? Dan sistem pun membenarkannya. Gu Qingfeng menanyakan, apakah Iblis Peu tak percaya padanya? Dia akan melakukan sumpahnya, setelah melihat cincin kosmik itu dulu. Dalam hatinya, Gu Qingfeng mengatakan, kalau dia harus ikut permainan ini. Jika dia terlalu mudah menyetujuinya, maka, Iblis Peu akan curiga dan tidak akan membiarkannya untuk bersumpah. Setelah Gu Qingfeng melakukannya, Iblis Peu menanyakan, apakah dia perlu mengingatkan Gu Qingfeng tentang apa uang terjadi 2 kali terakhir. Karena Gu Qingfeng butuh keamanan. Jadi, dia segera meminta cincin kosmik milik Iblis Peu, dan dia akan segera melakukannya. Dalam hatinya, Iblis Peu akan memberikan cincin itu untuk sementara. Namun, jika rencana Iblis Darah sudah selesai, Iblis Peu akan langsung menghabisi Gu Qingfeng. Lalu, Iblis Peu akan mengambil kembali cincin kosmik itu. Jadi, Iblis Peu tidak akan menanggung kerugian apapun. Setelahnya, Gu Qingfeng mengintip dan melihat benda apa saja yang ada di dalam cincin kosmik itu. Setelah melihatnya, Gu Qingfeng tak menyangka, Iblis Peu memiliki banyak harta. Tak heran, Iblis Peu sebagai penguasa wilayah naga. Iblis Peu sangat marah. Namun, dia berusaha menahan amarahnya. Dia menyuruh Gu Qingfeng untuk cepat bersumpah. Akhirnya Gu Qingfeng pun melakukannya. Dia menggunakan salah satu jarinya dan meneteskan darahnya ke gulingan itu. Lalu, Gu Qingfeng bersumpah, bahwa dia akan pergi ke penjara tingkat ketiga penjara penindasan iblis, dan menakan benih Dewa Darah, pada hari yang disetujui. Setelahnya, ada sebuah benang yang mengikat tangan Gu Qingfeng. Benang itu, terbuat dari darah yang terhubung dengan gulungan sumpah itu. Dalam hatinya, Iblis Peu lega, karena Gu Qingfeng sudah melakukan sumpah dan itu berhasil. Menurut Iblis Peu, Gu Qingfeng benar-benar tak bisa ditebak. Dia menduga, bagaimana jika Gu Qingfeng ingin menguji kekuatan dari sumpah iblis ekstraterestrial. Untuk menakuti Gu Qingfeng, supaya tidak mencoba untuk mengingkari sumpahnya. Iblis Peu memberitahukan, bahkan para ahli alam ilahi yang paling kuat yang dianggap sebagai makhluk abadi di bumi. Mereka terikat oleh hukum dunia ini. Tapi, iblis-iblis ekstraterestrial ada di luar hukum dunia ini. Mereka tak terikat oleh hukum-hukum ini. Tak ada yang tahu seberapa tingkat kekuatan mereka. Dalam hatinya, Iblis Peu akan mengatakan beberapa kata lagi, agar lebih aman. Gu Qingfeng penasaran dan bertanya, apakah yang dikatakan oleh Iblis Peu itu, semuanya benar. Iblis Peu membenarkannya. Jadi, Iblis Peu mengingatkan Gu Qingfeng agar berhati-hati. Iblis Peu berjalan pergi. Namun, sembari berjalan pergi, Iblis Peu mengatakan, jika waktunya tiba, dia akan memberikan Gu Qingfeng sebuah token. Iblis Peu mengingatkan, jika Gu Qingfeng harus membawanya ke lantai 3 penjara penindasan iblis. Tiba-tiba, Gu Qingfeng merasakan sesuatu. Pesan sistem muncul dan memberitahukan,
bahwa Gu Qingfeng telah diserang oleh iblis Peu. Gu Qingfeng telah memahami teknik pencarian jiwa. Gu Qingfeng penasaran, apakah iblis Peu baru saja menampar wajahnya. Gu Qingfeng penasaran dan bertanya, apa yang dimaksud dengan teknik pencarian jiwa? Sistem menjelaskan, teknik pencarian jiwa dapat memungkinkan para pemilik untuk menemukan jiwa target secara nyata melalui kontak fisik. Gu Qingfeng kesal, padahal dia sudah bersumpah. Tapi, iblis Peu masih tidak percaya padanya. Kemudian, Gu Qingfeng pergi menghampiri iblis Peu dan memegang pundaknya. Gu Qingfeng juga mengatakan, agar iblis Peu juga harus berhati-hati. Setelahnya, Gu Qingfeng pergi meninggalkan iblis Peu yang masih terdiam. Iblis Peu berpikir, mungkinkah Gu Qingfeng dapat mendeteksi teknik pencarian jiwanya? Namun, menurut iblis Peu, itu tidak akan mungkin. Sebab, teknik pencarian jiwa adalah seni rahasia kuno. Hanya seseorang yang berada di tingkat iblis darah yang dapat merasakannya. Beberapa saat kemudian, malam hari, di kamar Gu Qingfeng. Sembari tiduran di kamarnya, Gu Qingfeng penasaran, apakah teknik pencarian jiwa itu bekerja. Padahal, sudah setengah hari. Tapi, iblis Peu tidak bergerak sama sekali. Gu Qingfeng juga penasaran, apakah iblis Peu berhasil mendeteksi teknik pencarian jiwanya, atau dia hanya pulang ke rumah dan tidur. Jika dia benar-benar pulang dan tidur, harusnya, Gu Qingfeng sudah menemukan sarangnya. Saat ini, iblis Peu adalah bawahan iblis darah. Harusnya, ada beberapa petunjuk tentang iblis darah di sarangnya. Tiba-tiba Gu Qingfeng bangun dari lamunannya. Dia harus segera menemukan iblis darah dengan cepat. Jika ingin segera menemukannya, maka Gu Qingfeng harus terus mengeksploitasi iblis Peu. Gu Qingfeng melihat ke arah topeng roh. Dia akan membawa iblis darah untuk membagi beban. Kalau itu dia, mungkin bisa melakukannya. Kemudian, Gu Qingfeng pun melakukan sesuatu. 3 hari kemudian, Gu Qingfeng masih tertidur, dan Bunga Dandelion datang ke tempat Gu Qingfeng. Iblis Peu mengirimkan pesan, agar Gu Qingfeng segera bangun, dan melaksanakan misinya. Suara iblis Peu terus keluar dari Bunga Dandelion, untuk membangunkan Gu Qingfeng yang masih tidur. Dan akhirnya, setelah sekian lama tak bangun-bangun, Gu Qingfeng pun mengatakan, jika dia sudah bangun, dan menyuruh iblis Peu, untuk diam dan tidak usah terburu-buru. Keesokan harinya di penjara penindasan iblis tingkat 3. Gu Qingfeng sudah berada di depan pintu masuk penjara. Dia menggunakan topeng roh ilusi untuk menyamarkan dirinya. Dari dalam penjara, mengeluarkan aura yang sangat kuat. Gu Qingfeng berpikir, jika tidak heran, lantai 3 penjara tidak memerlukan penjaga. Dengan tekanan yang sangat kuat seperti ini, tak akan ada penyusup yang bisa keluar hidup-hidup. Kemudian, Gu Qingfeng mengeluarkan bunga dandelion yang dia bawa. Bunga dandelion itu juga mengeluarkan aura yang sangat kuat, dan menyelimuti tubuh Gu Qingfeng. Bunga dandelion pun menuntun Gu Qingfeng menuju ke tempat benih dewa darah berada. Gu Qingfeng telah sampai di depan salah satu pintu penjara. Perlahan, Gu Qingfeng membuka pintu besi itu. Gu Qingfeng terkejut. Sebab, di dalam sana, dipenuhi oleh banyak sekali rantai besi dengan pancaran aura yang sangat kuat.